Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih hari ini adalah email dari Oreov. Alamat emailnya adalah akmal.nr2910@gmail.com. Halo Ci, saya fotografer pemula dan baru coba terjun ke dunia fotografi. Terima kasih atas video YouTube Cimata yang membuat saya semakin penasaran dengan dunia fotografi. Saya punya beberapa foto yang diambil di pelabuhan. Mohon komentar dan sarannya ya Ci, supaya saya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Dan di sini kemudian dilampirkan 3 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga. Oke, nah sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan yang selalu support serta share bagi teman-teman lainnya. Mungkin di sini ada teman-teman yang baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Kemudian buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk narasumber untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Oke, nah di sini saya dapat email dari Oreov, saya nggak tahu baca namanya gimana. Oreov, alamat emailnya akmal.nr. Jadi saya sebut Akmal aja ya. Jadi di sini saya ada dapat email dari Akmal, ada 3 buah foto di sini. Nah, foto yang pertama ini adalah foto kapal ya, dimana di sini kalau saya lihat hanya mengambil bagian belakang dari kapal tersebut, ya kapal feri mungkin ya. Dan kemudian yang kedua di sini saya lihat ada 2 orang anak yang lagi berjalan di pinggir pantai. Dan yang ketiga ini adalah aktivitas pasar ya di sini. Nah di sini sebenarnya cukup menarik ya, apalagi pelabuhan itu salah satu tempat atau lokasi untuk hunting dan belajar foto itu yang paling menarik karena banyak banget kegiatan di sana. Mungkin buat Ahmad yang masih bingung mau foto apa, mungkin Ahmad bisa nonton video di bawah ini yang menjelaskan mengenai apa aja sih genre-genre yang ada dalam fotografi, sehingga Ahmad bisa tahu bisa memfokuskan kepada aktivitas yang mana. Kalau saya lihat di sini sebenarnya yang salah satu mungkin yang menarik perhatian Ahmad adalah aktivitas dari manusia yang ada di pelabuhan ini ya. Di sini kalau saya lihat ada anak kecil yang lagi jalan di pantai, dan yang kedua ini adalah kegiatan pasar. Untuk kapal yang pertama, mungkin bisa dieksplorasi lebih lanjut lagi kalau misalkan kapal tersebut bergerak di tengah laut misalnya, atau mungkin kamu bisa ngambil secara lebih utuh lagi gitu ya. Karena kalau kita lihat di sini, yang harus dipikirkan adalah mengenai apa sih message yang kamu ingin deliver, apa sih pesan yang kamu ingin sampaikan. Di sini saya belum bisa mendapatkan pesan itu gitu ya. Hanya sekedar foto dari kapal yang tampak dari belakang. Mungkin juga buat Ahmad yang masih bingung tentang komposisi bisa cek di video di bawah ini. Ini adalah membahas mengenai komposisi-komposisi dalam fotografi yang mungkin bisa membantu kamu pada saat mengeksekusi sebuah foto. Oke, nah saya mungkin akan bahas dari foto yang kedua. Di sini ada foto anak kecil yang jalan di pantai dan di belakangnya kalau saya lihat ada satu pemandangan sunset ya. Nah di sini sebenarnya yang harus hati-hati adalah bagian dari cahaya matahari tersebut, karena di sini bisa dibilang cukup overexposed karena detailnya sudah hilang. Dan mungkin buat teman-teman di sini yang baru belajar fotografi yang nggak tahu apa itu mengenai exposure, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang ini. Ya, ini membahas mengenai exposure dalam sebuah foto. Di sini, exposure yang terlalu berlebihan atau overexposed biasanya akan menghilangkan detail dari foto yang kita ambil. Di sini bagian matahari karena sumber cahaya yang paling kuat, otomatis dia akan menyebabkan bagian tersebut akan menjadi lebih terang dibandingkan area yang lainnya. Dan di sini karena anak-anak ini ada di bagian depan, maka anak-anak ini nampak seperti siluet. Jadi angle-nya mungkin Ahmad bisa coba eksplorasi lagi. Kalau misalnya diambil dengan komposisi low angle misalnya, karena kalau saya lihat ini kayaknya komposisi eye level. Komposisi eye level adalah komposisi yang diambil dalam posisi kita berdiri dengan sejajar mata kita pada saat berdiri. Coba kamu jongkok dikit kemudian ambil angle yang lebih rendah, mungkin bisa mendapatkan foto yang lebih menarik.
Selain itu juga untuk foto yang ketiga di sini adalah foto untuk aktivitas pasar, dimana kalau saya lihat di sini cukup menarik ya, ada banyak orang yang lagi pada jualan ikan kayaknya ya, baru panen, perahunya mungkin baru mendarat, baru lagi transisi perpindahan gitu. Dan di sini memang cukup menarik karena di sini banyak orang yang sedang sibuk membawa si keranjang berwarna kuning ini ya. Tapi di sini coba yang tadi saya bilang, coba eksplorasi lagi dengan angle-nya. Mungkin kamu bisa mendekat atau mungkin difokuskan pada satu orang tertentu ya. Kemudian kamu juga mungkin bisa mengambil dengan angle yang mungkin high angle atau low angle, sehingga bisa mendapatkan komposisi-komposisi yang lebih unik. Karena biasanya sebuah foto yang diambil dengan eye level itu terlalu boring, terlalu normal. Karena pada saat kita melihat dengan posisi mata kita yang sejajar kayak sekarang kita berdiri gitu ya. Nah di situ ya biasa aja karena setiap hari kita melihat itu. Tapi kalau kamu ambil coba lebih high angle, ambil dengan low angle, itu akan terasa lebih wow karena jarang orang melihat dari angle tersebut. Dan itu wajib banget untuk kamu eksplorasi. Nah kemudian juga buat kamu yang mungkin ingin foto dengan gaya siluet gitu ya, dimana bagian depannya orangnya tampak gelap tapi belakangnya pemandangan tetap utuh, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang satu ini pernah membahas mengenai foto dengan teknik siluet. Nah ini karena kebetulan email yang dikirimkan oleh Akmal adalah foto di pelabuhan, dan saya percaya banget di sini pasti yang nonton ada yang tinggal di pulau-pulau kecil atau di pesisir-pesisir pantai, dimana Indonesia kan negara kepulauan yang banyak banget pantai dan pasti banyak banget subjek yang menarik untuk difoto. Di sini saya coba share buat teman-teman mungkin supaya bisa menjadi satu ide atau inspirasi kira-kira apa aja sih objek yang menarik kalau kita ada di sebuah pelabuhan atau mungkin kita di satu pantai, sehingga kita bisa mendapatkan foto-foto yang menarik di sekitar kita. Nah yang pertama yang pasti menarik dalam sebuah foto di sekitar pantai itu pasti adalah foto sunset ataupun sunrise. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang passion fotografinya lebih ke landscape fotografi, teman-teman bisa coba eksplorasi angle-angle di pantai kamu. Nah kira-kira di mana nih lokasi-lokasi yang menarik dan mungkin bisa bermain dengan komposisi-komposisi yang menggunakan foreground. Misalnya ada perahu di bagian depan gitu ya, karena kalau misalnya saya ambil contoh yang paling umum nih ya, kalau kita di Bali itu pasti banyak banget perahu-perahu di sana yang lagi parkir. Nah mungkin di tempat kamu punya perahu yang berbeda dan juga cukup cantik, mungkin kamu bisa mengabadikan untuk difoto pada saat pagi ataupun sore hari, pada saat sunset ataupun sunrise. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran untuk foto-foto di pantai atau seascape, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang satu ini yang membahas mengenai seascape fotografi, dan ini pasti bisa menjadi satu fotografi yang menarik buat kamu yang tinggal di pesisir pantai. Nah, tips yang kedua yang menarik adalah tentang pelabuhan itu sendiri, kegiatan di dalam pelabuhan. Kita bicara dengan istilah human interest atau mungkin teman-teman di sini suka menyebutnya dengan street fotografi ya, di mana dia mengabadikan momen-momen atau aktivitas-aktivitas manusia di sekitarnya. Di sini otomatis menjadi satu hal yang sangat menarik ya, karena biasanya kalau misalnya ada satu buah perahu baru aja mendarat, kemudian mereka mengangkat ikan-ikan yang mereka dapatkan dari laut untuk pindah ke darat diperjualbelikan di sana. Nah teman-teman pasti bisa melihat banyak banget momen yang sangat menarik. Teman-teman bisa abadikan dalam bentuk foto grup ya, dimana orang-orang misalkan nelayan itu dalam jumlah yang besar, atau teman-teman bisa mengabadikan dalam jumlah perorangan. Jadi kalau teman-teman lebih suka fotonya bentuk mungkin dengan lensa tele gitu ya, dan mungkin bisa mengambil orang-orang sendiri-sendiri. Jadi perorangan dari si nelayan yang sedang beraktivitas tersebut. Nah, foto ketiga yang mungkin bisa kamu abadikan adalah foto-foto abstrak atau fine art, di mana di sini kita bisa bermain dengan detail-detail. Misalkan kita mengambil dari detail ikan-ikan yang tertumpuk gitu ya, atau mungkin dari jala-jala, atau mungkin dari air. Nah itu bisa mendapatkan foto-foto yang menarik juga, foto-foto yang artistik, yang mungkin orang nggak kepikiran gitu ya, tapi oh kok lucu ya ada foto kayak gini. Misalkan ada sebuah perahu yang mungkin ada karatnya atau kayu-kayu yang udah lapuk, kamu bisa abadikan nampak seperti lukisan, padahal itu sebuah foto. Jadi itu juga membutuhkan ilmu khusus untuk mengabadikan detail-detail seperti itu. Nah, selain tadi yang saya sebutkan human interest ataupun street fotografi, yang keempat teman-teman juga bisa mengabadikan sebuah potret dari nelayan-nelayan tersebut. Karena nelayan-nelayan ini pasti kan mereka memiliki
durasi yang cukup panjang di laut, ya artinya kulit mereka mungkin terekspos oleh matahari lebih banyak dibandingkan kita yang mungkin bekerja di dalam ruangan. Nah di sini mungkin kayak kerut-kerutan wajah atau ekspresinya mereka itu pasti akan menarik banget untuk diabadikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka banget dengan karakter wajah manusia, apalagi karakter orang Indonesia tuh banyak banget detailnya, dan kalau teman-teman pelajari dari Sabang sampai Merauke itu pasti karakter wajah orang Indonesia itu sangat-sangat variatif. Jadi kalau teman-teman suka mengkoleksikan itu, teman-teman bisa mengabadikan sebuah foto potret dari para nelayan tersebut. Nah selain itu yang terakhir, teman-teman mungkin bisa mengabadikan dari arsitektur atau kondisi dari pelabuhannya sendiri. Kadang-kadang kan kalau di pelabuhan ada seperti jembatan-jembatan atau misalkan ada pagar-pagar yang kita bisa bermain dengan komposisi repetisi gitu ya. Itu bisa menjadi satu subjek yang menarik, dan untuk timingnya teman-teman bisa abadikan di pagi hari ataupun di sore hari pada saat sunset. Nah demikian pembahasan kali ini, tips buat teman-teman yang mungkin tinggal di pesisir pantai atau mungkin suka banget nongkrong di pelabuhan-pelabuhan untuk mendapatkan subjek foto atau ingin berlatih di sana, sudah saya bahas. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mendapatkan inspirasi lebih. Dan buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau fotonya ingin dibedah, silahkan email ke martocaman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you in the next video. Bye.